saya Fauzan Nadin dan rekan saya Fadila Yarsyad akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang dataset, terus teori visualisasi data, tapi mungkin ini di skip saja dan langsung ke implementasi. Nah, di sumber dataset yang kami gunakan ini kami dapat dari kegel.com, di mana data supermarket sales ini menjelaskan tentang histori penjualan supermarket di 3 cabang berbeda selama 3 bulan. Kemudian dataset ini memiliki 17 atribut, yaitu invoice ID yang nomor identifikasi faktor penjualan, kemudian ada branch, itu cabang dari supermarket, lalu ada city, itu lokasi supermarket, kemudian ada customer type, itu tipe customer, kemudian ada gender customer, kemudian ada product line, yaitu kategori produk yang dijual, kemudian ada unit price, yaitu harga satuan produk, kemudian ada quantity, banyak barang yang dibeli oleh customer, lalu ada tax, yaitu pajak pembelian, lalu ada total, yaitu total harga termasuk pajak, kemudian ada date, yaitu tanggal pembelian, lalu time waktu pembelian, kemudian payment, yaitu metode pembayaran yang digunakan, kemudian ada COGS, itu harga pokok penjualan, lalu ada gross margin percentage, itu adalah persentase margin laba kotor, kemudian ada gross income, yaitu pendapatan kotor, kemudian ada rating, yaitu tingkat kepuasan customer. Untuk teori kita skip aja dan langsung ke implementasi visualisasi data. Pada studi kasus ini, data yang divisualisasikan melalui diagram itu yang pertama ada gross income, terus metode pembayaran, jumlah produk yang dijual, tabel data, dan total harga penjualan. Nah, di sini yang pertama ada city diagram. City diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan data di 3 kota yang ada di Myanmar. Itu di sini ada total harga penjualan, terus yang digunakannya itu adalah peta balon. Untuk tampilan total harga ini menggunakan market score. Nah, terus pada diagram income ini digunakan diagram batang untuk memvisualisasikan data pada total pendapatan kotor supermarket. Kemudian ada diagram payment, itu digunakan untuk metode pembayaran, diagram. Kemudian nominal payment itu menggunakan quantity. Di diagram quantity ini akan terlihat banyak untuk diagramnya. Ini adalah diagram deret waktu. Kemudian ada diagram tabel. Data yang ditampilkan itu ada invoice ID, product line, city, payment, dan customer type. Visualisasi. Jadi di sini kita bisa memilih untuk tipe customer type. Misalnya kita pilih hanya member. Bisa dilihat pada data tabel, customer type-nya yang muncul hanya yang bertipe member. Lalu kemudian apabila salah satu diagram batang ini ditekan, maka pada diagram deret waktu akan memperlihatkan jumlah barang yang terjual selama dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 30 Maret 2019. Ya, pada Fauzan.
Di diagram city ini kita bisa mengklik di setiap diagram balonnya, bulatan balonnya gitu, maka data yang akan ditampilkan itu cuma yang ada di kota yang kita klik diagram balonnya. Lalu untuk payment, nah di sini tuh payment di sini kita menggunakan pie chart karena untuk memudahkan yang melihatnya tuh bisa gampang gitu melihatnya berapa besar digunakannya di wallet, cash atau credit cardnya itu. Kalau diklik maka akan menampilkan data yang dikliknya aja, misalkan e-wallet semua. Di data tabelnya akan memperlihatkan data yang menggunakan payment e-wallet. Di atas ini tuh kita bisa nyari misalkan produk lain tuh harus sama kayak yang di diagram income itu. Misalkan di sini sports and travel, maka akan memperlihatkan data sports and travel aja. Kalau yang city itu sebenarnya sama kayak diagram yang di map city overview itu. Cuma di sini kita harus masukin nama kotanya aja dari ketiga kota yang kita dapat datanya ini. Misalkan di view, nah maka akan menampilkan data yang hanya ada di kota view aja. Kemudian ada rentang tanggal. Pada rentang tanggal ini kita bisa menentukan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa untuk memudahkan pencarian data pada tanggal tertentu. Misalnya kita tanggal mulainya itu tanggal 1 Januari, kemudian tanggal akhirnya itu tanggal 10 Januari. Bisa dilihat di sini deret waktunya juga berubah. Yang tadinya dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 30 Maret, sekarang menjadi tanggal 1 Januari hingga tanggal 10 Januari. Ya, mungkin sekian. Saya kembalikan kepada Fauzan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai visualisasi data menggunakan Google Data Studio ini. Terima kasih.